Persetujuan Konferensi Meja Bundar. Dasar pemikiran ini dibawa dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus tahun 1949. Selasa Pon, 27 Syawal 1368. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dan BFO diketuai oleh Sultan Hamid II serta Belanda diketuai oleh Van Marsevin dan UNCI oleh Kricey. Dapat dibayangkan betapa sulitnya Belanda untuk menerima pikiran yang diputuskan oleh Konferensi Inter-Indonesia. Perundingan berjalan sangat alot sekali. Setelah memakan waktu runding selama sekitar 71 hari. Tepat pada tanggal 2 November tahun 1949, Rabu Wage, 10 Muharram 1369 H, tercapai persetujuan. Kemudian ditandatangani oleh Muhammad Hatta, J.H. Van Marsevin, dan Sultan Hamid. Ketiga-tiganya menyetujui pokok perundingannya. Antara lain. Pertama, pada tanggal 27 Desember tahun 1949 akan dilaksanakan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Kedua, satu-satunya organisasi kesenjataan RIS adalah APRIS. Dengan intinya adalah TNI. KNIL dibubarkan dan diterima dalam APRIS. Dibentuk misi militer Belanda yang bertugas melatih APRIS. Ketiga, Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian. Setelah adanya penandatanganan Konferensi Meja Bundar, KMB di atas. Pada tanggal 14 Desember tahun 1949 disahkannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dalam Konstitusi RIS, negara berbentuk federasi terdiri dari Republik Indonesia dengan luas wilayah seperti dalam ketentuan perundingan Renville, dan negara boneka bikinan Van Mook, serta daerah lainnya yang tidak termasuk wilayah keduanya. Sistem kelembagaan perwakilan memiliki sistem dua kamar, terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun yang dimaksud dengan Senat sebagai perwakilan negara, daerah bagian. Setiap daerah diwakili 2 orang wakil. Sedangkan jumlah Dewan Perwakilan Rakyat disepakati 150 wakil. Istilah penyerahan dari pihak kerajaan Protestan Belanda. Dalam penulisan sejarah Indonesia ditafsirkan menjadi bukan penyerahan melainkan pengakuan kedaulatan Indonesia karena pemilik kedaulatan atas Indonesia yang sebenarnya adalah bangsa Indonesia. Sedangkan kerajaan Protestan Belanda sebagai penjajah, perampas kedaulatan bangsa Indonesia. In zeer Sukarno legt de eed af in handen van de president van het Hoge Rechtshof volgens de rites van de islam. Bahwa saya sekuat tenaga akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penduduk negara. Dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. Angkatan Presiden dan Kabinet RIS. Selanjutnya, menurut Surat Kabar Kedaulatan Rakyat pada tanggal 15 Desember tahun 1949, Kamis Pahing, 24 Sapar 1369 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Soekarno. Diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Presiden RIS yang dipimpin oleh Mer. Muhammad Rum. Pada tanggal 17 Desember tahun 1949. Sabtu Wage, 26 Sapar 1369, bertempat di Bangsal City Hinggil Keraton Yogyakarta, Ir. Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS oleh Ketua Mahkamah Agung Mer. Kusuma Atmaja. Muhammad Hatta ditetapkan pula sebagai Wakil Presiden dan dilantik pada tanggal 20 Desember tahun 1949. Selasa Pahing, 29 Sapar 1369, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri RIS. Adapun susunan Kabinet RIS menurut Surat Kabar Kedaulatan Rakyat.
Tanggal 21 bulan 12 tahun 1949, Rabu Pon, 30 Sapar 1369 adalah sebagai berikut. Perdana Menteri, Muhammad Hatta. Menteri Luar Negeri, Muhammad Hatta. Pertahanan, Sri Sultan Hamengkubuwana ke-9. Dalam Negeri, Anak Agung Gede Agung. Keuangan, Mr. Syafruddin Prawira Negara. Kemakmuran, Insinyur Juanda. Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum, Insinyur Lao. Kehakiman, Profesor Mr. Dr. Supomo. PDNK, Dr. Abu Hanifah. Kesehatan, Dr. Leimena. Perburuhan, Mr. Wilopo. Sosial, Kosasi. Agama, Wahid Hasjem. Penerangan Negara, Arnold Mononutu. Sultan Hamid II, Mr. Muhammad Rum. Dr. Suparno. Pertama, menyelenggarakan pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia dengan saksama. Reorganisasi KNIL dalam APRIS. Kedua, menyelenggarakan keamanan umum agar terjaminnya hak-hak demokrasi. Ketiga, memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, menyehatkan keuangan, perhubungan, perubahan dan kesehatan. Keempat, mengusahakan tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum dan segera menyelenggarakan pemilu untuk konstituante. Kelima, menyempurnakan perguruan tinggi dan membangun pusat kebudayaan. Keenam, menyelesaikan soal irian dalam tahun ini. Ketujuh, menjalankan politik luar negeri yang memperkuat kedudukan RIS dan berupaya agar Uni berguna untuk RIS, serta RIS agar menjadi anggota PBB. Dengan adanya IR, Soekarno diangkat menjadi Presiden RIS, maka untuk Presiden RI diangkat Lamar A saat di Yogyakarta. Hasil persetujuan konferensi meja bundar itu sangat melukai hati para patriot Indonesia. Bagaimana mungkin TNI harus mampu membuka hati untuk menerima kehadiran KNIL untuk kerjasama membangun Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS. Kemudian, harus pula membenarkan bahwa kehadiran misi militer Belanda bertugas untuk melatih aktivitas TNI. Dengan cara ini, dengan mudah TNI akan dipatahkan oleh penjajah Belanda. Wilayah Republik Indonesia seperti yang telah disepakati bersama dalam perundingan Renville hanya terdiri dari 8 kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk Republik Indonesia diangkat Presiden A saat pengakuan kedaulatan RIS. Situasi ini disiapkan untuk menyambut detik-detik penandatanganan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda yang direncanakan pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Untuk kepentingan tersebut pada tanggal 23 Desember tahun 1949 berangkatlah delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Drs. Muhammad Hatta. Pendatanganan tersebut dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda dilaksanakan di Istana Kerajaan Protestan Belanda. Dihadiri oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Dries, Menteri Seberang Lautan, Mer. A. M. J. A. Sassen, dan Ketua Delegasi RIS, Drs. Muhammad Hatta. Di Indonesia dilaksanakan di Jakarta, antara Sri Sultan Hamengkubuwana ke-9 dengan Wakil Tinggi Mahkota A. H. J. Loving. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta, dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah adanya penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia, tanggal 27 Desember tahun 1948, maka Presiden Soekarno pada tanggal 28 Desember tahun 1949 kembali ke Jakarta. Rakyat dengan antusias menyambut kehadiran Presiden seperti pertama kali. Soekarno diangkat sebagai Presiden RI sehari sesudah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Rakyat tidak membedakan antara Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia RI atau sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat RIS. Walaupun sudah adanya pemisahan antara kedua jabatan tersebut, Mer. A saat sebagai Presiden RI dan Soekarno sebagai Presiden RIS. Pemisahan ini belum dipahami benar oleh rakyat.
Mereka hanya mengerti bahwa Bung Karno adalah presiden. Partai politik bagi rakyat awam sebagai tempat berjamaah dan menambah ilmu tentang kenegaraan dan pemerintahan. Sekaligus sebagai media rakyat menunjukkan baktinya pada negara dan bangsa. Apalagi mengenai arti bahasa perundingan. Rakyat awam tidak banyak memahami bahasa perundingan yang banyak makna dan tafsirnya. Bagi rakyat awam, tertanam pemahaman tindak melawan peraturan pemerintah dan agama sebagai tindakan melawan hukum kodrati. Oleh karena itu, kesetiaan, penghormatan serta kebaktian kepada pemimpin sebagai dasar kemuliaan jiwa yang dimiliki oleh rakyat. Pada umumnya, sikap rakyat terhadap para pemimpin juru runding konferensi meja bundar tidak diperhatikan kekurangan dan kesalahannya. Bagi rakyat yang penting dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri karena perjuangan para pemimpin sipil dan militer serdadu penjajah Belanda meninggalkan Indonesia. Kecuali Irian Barat, rakyat dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan kegembiraan. Mereka menyambut kehadiran kembali Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta bersama menteri-menterinya sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan yang berhasil melepaskan rakyat dari penindasan penjajah. 82 periksa 30 tahun Indonesia Merdeka tahun 1945 sampai tahun 1949. Rakyat menyadari dengan tidak dilepaskannya Irian Barat atau Papua oleh kerajaan Protestan Belanda, berarti perjuangan mengakhiri penjajahan di Nusantara Indonesia belum berakhir. Apalagi perjuangan untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Seperti yang menjadi tekad bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 masih memerlukan perjuangan panjang dalam membangun kesatuan dan persatuan seluruh bangsa-bangsa yang terjajah. Penjajah dimanapun selalu memperbodoh bangsa-bangsa yang dijajah. Oleh karena itu, sudah menjadi tekad para ulama bagaimana membangun pendidikan guna mencerdaskan anak bangsa sesudah Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jumat Legi, 9 Ramadan 1364.